Oke, ya berjumpa lagi dengan gue Revis Tumuri di channel gue Revis Tumuri Channel. Di episode kali ini gue akan ngebahas tentang tangga nada. Oke, jadi teman-teman yang baru nonton video ini, kalau bisa kalian nonton juga nih episode 1 yang di sini yang ngebahas tentang seputar garis besar bagaimana caranya supaya kalian bisa bermain gitar dengan baik. Hal-hal apa saja yang perlu kalian kuasai supaya kalian bisa bermain gitar dengan baik. Teman-teman juga bisa nonton episode yang kedua yang membahas tentang chord dan progresi chord. Teman-teman bisa klik di sini nih. Oke. Nah, pembahasan gue di video kali ini akan mendukung episode-episode selanjutnya juga nanti untuk episode-episode yang akan datang. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa dukung channel ini dengan cara kalian tekan tombol like, terus kalian juga tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya akan gue bikin. Oke, untuk kali ini kita akan membahas yang namanya tangga nada. Di episode sebelumnya gue sudah menjelaskan tentang 6 bentuk tangga nada C mayor. Jadi dari fret nomor 1 sampai fret nomor 12. Kenapa sampai nomor 12? Karena itu batas chord. Jadi kalau teman-teman main do re mi fa sol la si do, tangga nada mayor, kalau main dari satu senar, nah batasnya itu akan ada di fret nomor 12. Nah, kali ini gue akan ngebedah secara pelan-pelan dan detail. Sebelumnya juga teman-teman harus paham apa itu birama, apa itu notasi, itu penting, itu sangat fundamental di dalam ilmu musik apapun instrumennya. Jadi yang kita pelajarin adalah ilmu musik. Gitar ini hanya instrumennya, karena ketika teman-teman menguasai ilmu musiknya, teman-teman bisa mempraktekkan ilmu itu di setiap instrumen yang teman-teman sukai. Nah, dalam hal ini major instrumen gue adalah gitar ya. Gue pakai gitar akustik nilon ini, biasanya dipakai oleh orang-orang klasik. Walaupun gue sendiri sebenarnya gaya bermusik gue bukan orang klasik, gue lebih suka musik kontemporer yang akarnya itu adalah musik blues ya. Tapi metode-metode di dalam gitar klasik juga penting untuk teman-teman pelajari ya. Tapi gue tidak akan membahas lebih detail tentang gitar klasik, gue hanya akan membahas seputar ilmu gitar secara praktis, bagaimana teman-teman bisa mempraktekkan itu langsung bermain di dalam sebuah lagu. Oke, jadi bentuk satu nih teman-teman lihat nih, dimulai dari senar nomor 5. Senar nomor 5, fret nomor 3 itu do, C ya, C, nada C atau not C atau do sama dengan C. Terus re-nya itu di senar nomor 3, senar nomor 4, fret nomor 2, fret open string. Terus mi itu di senar nomor 4 juga, fret nomor 2 ditekannya pakai jari tengah. Fa senar nomor 4, fret nomor 3 ditekan pakai jari manis. Sol open string senar nomor 3, fret open string fret sih. Open string. Terus la senar nomor 3, fret nomor 2 ditekan pakai jari tengah. Si open string dari senar nomor 2. Do senar nomor 2, fret nomor 1 ditekannya pakai jari telunjuk. Oke, jadi udah tarikannya do re mi fa sol la si do. Dilanjutin lagi re senar nomor 2 ditekan oleh jari manis pakai di fret nomor 3. Mi open string senar nomor 1 ya. Fa senar nomor 1, fret nomor 1 ditekan pakai jari telunjuk. Sol senar nomor 1, fret nomor 3 ditekan pakai jari manis. Oke. Jadi teman-teman latihannya pakai birama. Jadi pakai
ketukan kalau bisa pakai metronom. Nah, metronom kali ini gue pakai kaki dulu ya. Gue pakai kaki dulu deh. Karena handphone satunya gue jadiin kamera nomor 2. Oke. Nanti kedepannya gue akan bikin pakai metronom supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana sih tepatnya untuk bisa berlatih dengan baik. Oke. Jadi teman-teman harus tahu harga not ya. Harga not itu ada not penuh. Not penuh itu nilainya 4 ketuk. Not setengah itu harganya 2 ketuk. Not seperempat harganya 1 ketuk, jadi dia barengan sama metronom. Terus not 1/8 itu harganya setengah ketuk, jadi dalam 1 ketuk ada 2 not yang dibunyikan karena harganya setengah ketuk, 1/2, 1 ketuk 2 not yang dibunyikan. Kemudian ada harga not 1/8 terus 1/16. 1/16 itu dalam satu harga ketukannya 1/4, jadi dalam 1 ketuk ada 4 not. Nah, metode yang selalu gue pakai, yang selalu gue gunakan adalah latihan pakai not 1/4 dulu. Jadi jangan setengah terlalu lambat. Gue contohin kayak gini ya. Tu, wa, ga, pa. Teman-teman bisa mulai, ini temponya agak cepet ya. Teman-teman bisa mulai ikutin kayak jam dinding. Jadi itu BPM-nya, satuan ketukannya itu BPM, beat per menit, itu 60. Jadi dalam 60 detik itu ada 60 ketukan, atau 1 menit ada 60 ketukan. Kalau coba gua rasa dulu ya, kalau 60 BPM tuh wa, ga, pat. Bagi gue sih juga terlalu lambat sih. Tapi kalau teman-teman mungkin belum bisa cepat, kalau bisa ya dari 60 BPM dulu. Jadi kalau bisa teman-teman bunyiin metronomnya dulu pakai kaki, dirasain aja temponya, nggak usah terlalu cepat, pelan-pelan aja dulu. Segini lah ya kalau gue ya. Tuh, wah, bikin biramanya 4/4. Jadi dalam 1 bar itu ada 4 ketuk. Oke, tuh, wah, ga, pat. Lang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Nah, terus descendingnya pakai harga not 1/4 juga. Ya. Re, do, si, la, sol, fa, mi. Nah, kalau teman-teman udah bisa, coba naikin temponya. Atau nggak usah naikin temponya dulu ya, naikin harga notnya dulu. Dibikin jadi 1/8, harga not 1/8. Jadi 1 ketuk ada 2 not. Tetap dengan tempo yang sama. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, ya. Ya, descending. Oke, ulang lagi ya, sekali lagi ya. Descending. Oke, nah itu dengan tempo yang sama tapi harga not yang dimainkannya berbeda dengan pola tangan nada C mayor posisi 1 gitu. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman udah lancar tuh di situ, naikin lagi harga notnya. Temponya gak usah naikin dulu deh, harga notnya aja yang dinaikin. Sekarang kita bikin harga notnya 1/16 ya, dengan tempo yang sama, dengan bentuk tangan nada yang sama, tapi harga notnya kita bedakan menjadi 1/16. Harga notnya 1/16, harga ketukan dari harga not itu adalah 1/4. 1 ketuk ada 4 not. Kita mulai ya. Tu, wa, ga, pa. Oke.
Cepet ya? Ya iya, karena satu ketuk ada 4 not. Jadi tua gapat tetet tetet tua gapat tetet tetet tua gapat tua gapat tua gapat. Oke, kita ulang sekali lagi. Ascending dan descendingnya. Tua gapat. Descending. Itu kalau lanjut sampai senar 06. Nah, kalau teman-teman udah bisa kayak gini, udah lancar, gampang, tinggal naikin, ubah temponya. Jadi metodenya adalah harga notnya dulu, jadi tempo disamakan, terus harga notnya kalau udah lancar, harga notnya dinaikin dari 1/4 naikin ke harga not 1/8. Terus kalau udah lancar di harga not 1/8 dengan tempo yang sama naikin lagi ke harga not 1/16. Oke, itu untuk tangga nada bentuk pertama. Nah, gue akan tambahin lagi ya untuk bentuk kedua. Bentuk kedua teman-teman bisa mulai dari sini nih. Jadi do, C masih sama kayak di bentuk pertama, tangan nada C mayor bentuk pertama, tapi kalau bentuk kedua dia dimulai ditekan dari jari tengah, ya. Jadi do-nya di sini, terus re-nya itu di sini. Ditekan pakai jari kelingking, senar nomor 5, fret nomor 5. Oke, re, terus mi di senar nomor 4, fret nomor 2 ditekan pakai jari telunjuk. Fa, senar nomor 4, fret nomor 3 ditekan pakai jari tengah. Sol, senar nomor 4, fret nomor 5 ditekan pakai jari kelingking. La, senar nomor 3, fret nomor 2 ditekan pakai jari telunjuk. Si, senar nomor 3, fret nomor 4 ditekan pakai jari manis. Do, senar nomor 3, fret nomor 5 ditekan pakai jari kelingking. Oke, jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, lanjut sampai senar nomor 1 ya. Oke, do tadi di sini, terus re, senar nomor 2, fret nomor 3, ditekan pakai jari tengah. Kemudian mi, senar nomor 2, fret nomor 5 ditekan pakai jari kelingking. Fa, senar nomor 1, fret nomor 1 ditekan pakai jari telunjuk. Sol, senar nomor 1, fret nomor 3 ditekan pakai jari tengah. La, fret nomor 1, senar nomor 1, fret nomor 5 ditekan pakai jari kelingking. Oke, sekarang kita lanjutin, kita sambungin dari do di senar nomor 5. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Cepetin dikit. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Descendingnya. Oke, descendingnya. Oke. Nah, sekarang kita gabungin nih. Kita latihan dengan metode pakai metronom dan birama. Oke, sekarang pakai harga not 1/4, sama kayak pola yang tadi kita lakukan di tangan nada C mayor bentuk pertama. Oke, kita mulai ya. Tu, wa, ga, pat. Not 1/4 nih. Oke, itu ascendingnya. Sekarang descendingnya. Wa, ga, tu, wa, ga, pat. Oke, C mayor bentuk kedua dimainkan ascending dan descending dengan harga not 1/4 dengan tempo gua ngasal aja, ini gua nggak hafal. Ini kisaran kalau nggak 70 bpm atau 80 bpm, karena gua nggak pakai metronom yang ada infonya ya, gua cuman main tap kaki aja. Oke, sekarang kita lanjut, kita naikin dengan tempo yang sama, kita naikin pakai harga not 1/8. Oke, tuh, wa, ga, pa. Satu ketuk 2 not. Oke, descendingnya ga, pat.
Oke. Nah, sekarang kita naikin lagi ke harga not 1/16 dengan tempo yang sama, bentuk tangan nada yang sama, tetapi harga not yang berbeda. 1/16, harga ketukannya 1/4. Dalam satu ketuk ada 4 not. Ya, gapat. Langsung tuh descending. Oke, ulang sekali lagi ya. Gapat. Jadi itu temponya segini nih. Ini temponya nih, gue bunyiin temponya nih. Notnya gue bunyiin pakai mulut nih, tapnya doang. Tua gapat, tua gapat, tua gapat. Nah, kalau teman-teman sebelum main, teman-teman pahami dulu tuh konsep ritmiknya. Teman-teman nyanyiin dulu, jadi temponya dibikin kalau lagi naik motor, entah lagi nyetir di mobil, entah lagi nongkrong santai, bikin temponya pakai kaki, terus notnya bunyiin pakai mulut. Temponya bikin tuh tak di tap gitu kan, terus notnya bunyiin 1/8 dulu. Kalau 1/4 kan barengan tuh sama ketukan kan, gampang tuh. Wah, gapat. Tapi kalau not 1/8 kan satu ketuk 2 not tuh. Jadi temponya dibunyiin tuh wah, gapat. Tap, dua, 1/8 nih. Notnya gue bunyiin di mulut, temponya gue bunyiin pakai tangan. Nah, kita naikin ke 1/8. 1/16. 1 ketuk 4 not. Tua gapat, tua gapat, tua gapat. Nah, kalau teman-teman udah bisa merasakan, asik ya, merasakan ya. Iya, karena musik itu mainnya bukan hanya pakai otak kiri gitu, tapi dia juga pakai otak kanan. Penulisan, notasi itu membantu supaya kita nggak mudah lupa, supaya kita mengingat konsepnya. Tapi bermain musik secara esensi adalah feel, rasa. Teman-teman harus ngerasain apa yang teman-teman mainin. Karena kalau teman-teman nggak ngerasain, jatuhnya kayak robot. Karena musik itu ya bisa bikin orang senang, ya bisa bikin orang sedih. Jadi esensi dari musik adalah rasa. Teori penulisan itu adalah sesuatu konsep yang dibikin untuk membantu kita untuk mengingat dan menghafal gitu. Oke, lanjut. Kalau bisa teman-teman udah hafalin ritmiknya, teman-teman udah bisa rasain ritmiknya, teman-teman praktekin nih di tangan nada. Nanti gue juga akan latihan, akan bikin video tentang bagaimana cara strumming di video-video selanjutnya. Itu selalu berhubungan tetap sama tangan kiri ya, sama tadi yang gue bahas ritmik ya. Itu fundamental lah, fondasi lah. Tangan nada birama, harga not itu sangat dasar sekali di dalam ilmu gitar, ilmu musik. Nah, jadi teman-teman kalau udah bisa kuasain dua bentuk itu, teman-teman coba maininnya gini. Jadi gue biasanya pola gue, dulu gue ngajarin murid-murid gue juga yang sekarang udah jadi gitaris hebat, ada beberapa. Kalau udah kuasain dua bentuk tangga nada, nah coba dimainin yang satu ascending, kemudian descendingnya bikin pakai tangan nada yang bentuk yang beda. Jadi kayak ascending gue bikin dari bentuk satu nih, tangan nada C major bentuk satu. Nah descendingnya gue bikin pakai bentuk kedua. Jadi ascendingnya bentuk pertama, descendingnya bentuk kedua. Ascending tuh menurunnya, descending tuh naiknya. Jadi contohnya gini nih. Gue dengan pakai tempo yang sama, gue mainin pakai harga not 1/16 ya. Tuh, wah ini lebih cepet sih. Tuh, wah, gapat. Oke, ulang sekali lagi. Temponya gue pelain dikit kali ya. Tuh, wah, gapat. Tuh, wah, ya. Itu ascendingnya bentuk satu, descendingnya bentuk kedua. Oke? Oke, sama teman-teman juga jangan lupa, hal yang paling penting adalah teman-teman dengerin musik. Kalau suka, dikulik lagunya, dikulik musiknya. Ilmu yang gue share di sini
adalah untuk membantu teman-teman supaya gampang ketika teman-teman ngulik lagu, pelajarin lagu, membedah sebuah lagu. Gitu aja sih. Oke, gue rasa untuk episode kali ini cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa juga dukung channel ini supaya gue bisa produksi lagi konten-konten yang berkualitas ke depannya. Kalian dukung channel ini dengan cara kalian tekan tombol like, kemudian kalian tekan tombol subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-teman dan kerabat kalian, terutama buat teman-teman yang lagi belajar gitar atau yang pengen belajar gitar. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode-episode gua selanjutnya. God bless, bye-bye.